Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami akan menampilkan sebuah cuplikan singkat mengenai dampak pandemi virus corona atau COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, yang mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah komunikasi massa yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Emalisa. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yang berawal dari Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara seluruh dunia. Salah satunya yaitu negara kita, Indonesia. Pada tanggal 20 Maret 2020, pemerintah Indonesia memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah yang ditujukan kepada seluruh warga Indonesia dan menghimbau warganya agar tetap di rumah. Sehingga pelajar maupun pekerja kantoran diputuskan untuk bekerja dan belajar di rumah. Akibatnya berdampak kepada para pedagang yang sepi pengunjung. Maka dari itu, kami mewawancarai salah satu pedagang toko buku yang berada di titik gantung Lapangan Merdeka, Kota Medan. Selamat siang Pak. Siang. Kami mahasiswa dari USUPA Jurusan Agribisnis mendapat tugas dari kampus dengan mata kuliah komunikasi massa. Jadi kami di sini mau wawancara pedagang-pedagang atau siapapun itu yang terkena dampak COVID terhadap penjualannya. Dari saya sendiri, nama saya Muhammad Idris Pak. Oke. Nama saya Anissa Nuramadia Pak. Jadi ini tugas kampus lah ya. Iya, Pak. Oke, kira-kira apa yang mau kalian bisa kami bantu lah? Kami ingin menanyakan yang pertama itu apa yang Bapak rasakan perbedaan antara sebelum COVID ini dengan setelah COVID? Jauh lah deh, ada jauh perbedaan dalam aspek transaksi bisnis lah ya, jual beli ya. Sebelum COVID jelas lebih bagus suasananya, kondisinya daripada sekarang. Kalau bisa dibilang penurunan omset itu bisa sampai 80 ke 90% dari sebelum COVID. Cukup banyak juga ya Pak? Oh, sangat banyak deh, karena memang kan pertama akibat COVID ini kan daya beli masyarakat menurun. Ya. Karena uang kan beredar sedikit. Belum lagi yang namanya, mohon maaf, literasi kita masih kurang, terutama di Sumatera Utara ini. Literasi minat baca masih kurang, sehingga akhirnya daya beli itu tidak terbantu. Makanya kalau bisa kita berharap ya negara segeralah mengambil kebijakan untuk mengatasi ini. Kalau omsetnya turun itu mulai dari kapan Pak? Bulan berapa? Sebaik diumumkan oleh negara bahwa kita pandemi lah. Kalau nggak salah mulai bulan 3 lah, bulan 3 tuh ya. Iya. Langsung nampak itu drastis turun karena memang terpengaruh. Masyarakat takut keluar, takut bersosialisasi. Kita kan kabar hebohnya pemberitaan tentang COVID ini yang menularnya sangat luar biasa, ada korban sana sini. Jadi ketakutan itu membuat masyarakat susah, nggak mau keluar, uang juga tertanam. Belum lagi memang daya literasi masih kurang, terutama di daerah Sumatera Utara ini. Untuk pendapatan itu Pak, kira-kira boleh tidak disebutkan minimalnya berapa penurunannya dari sebelum COVID? Kita kalau pendapatan secara omset kan namanya ya. Omset ya. Nah, jadi kalau biasanya rata-rata pedagang sebelum COVID ini bisa dia beromset antara 300.000 sampai mungkin ke 5 jutaan. Untuk satu hari? Itu satu hari, omset ya, bukan untung ya, omset penjualan. Tapi setelah COVID ini ada yang malas nggak buka dasar, nggak ada penjualan sampai berhari-hari. Dan biasanya omsetnya lumayan, ya bisa turunnya luar biasa juga, bisa ada cuma 300.000, 500.000. Jadi memang luar biasa lah penurunan omsetnya. Kalau cara Bapak mengakali supaya usaha Bapak tetap berjalan bagaimana Pak? Kalau kayak kami pribadi, nomad, ya masuk ke dunia online, ke bisnis online. Kita mulai mencoba mengupload barang-barang kita ke toko-toko online. Yang kedua, ya kita cobalah perkuat jaringan, pertama jaringan kesana kemari. Tapi kadang memang belum bisa membantu juga, karena memang kalau kami bilang uang beredar di masyarakat ini sangat sedikit, sehingga akibat uang beredar itu mempengaruhi daya beli tidak ada, jadi tetap omset itu susah naiknya.
Kalau aku bilang mohon maaf, mungkin untuk stabil lagi seperti masa sebelum COVID ini butuh waktu 2 tahun. Jadi walaupun kita nanti setelah dinyatakan berakhir masa pandemi, tapi ekonomi nggak akan langsung pulih kembali. Dia akan tetap merangkak pelan dia. Karena memang itulah kondisi yang dihadapi pedagang. Makanya kalau aku bilang, Pinomat paling tidak negara, pemerintah provinsi, pemerintah kota turun tangan lah. Bagaimana supaya ekonomi masyarakat bawah ini kembali bergerak. Tanpa daya beli, semua sektor akan mati. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa kami kasih tanggapan lah. Jadi intinya harapan kita semua lah ya Pak. Ya, harapan pedagang, semua sektor lah. Semua sektor, mau Neg- apapun itu, Negara memperhatikan yang pertama, terutama sektor kecil ini. Baik negara, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, supaya kesulitan-kesulitan yang dialami para pedagang-pedagang kaki lima ini, UKM ini bisa teratasi gitu. Karena kalau tanpa daya beli, nggak akan bisa ini ekonomi bergerak kembali. apalagi buku ini kayak sumber ilmu bagi siapapun. Ya terutama buku ya, Mungkin pemerintah harus lebih aktif memperhatikan. lah, lebih aktif. Karena tanpa pemerintah aktif, ya pedagang ini akan goyang terus. Ya. Pinomat paling tidak, gimana lah cara tangan pemerintah, kan nggak mungkin kita ngajari masyarakat ini kan. Pemerintah kan punya aparatur, punya kebijakan, punya dana. Bagaimana masyarakat ini, terutama kami lah pedagang buku ini bisa dibantu mereka supaya bisa bergerak. Memang kita kadang gini lah, sepele, apa sih pedagang buku? Tapi sebenarnya kalau kita ingat, pepatah bilang, buku adalah jendela dunia kan. Ya, betul. Dosen, guru, hanya bisa memberikan antara 25 sampai 35%. 65%-nya kan dari buku pengetahuan ini tadi. Maka kami berharap pemerintah bijak lah memperhatikan terutama nasib pedagang buku ini. Mungkin itu saja sih Pak yang ingin kami tanyakan. Tambahan untuk kalian juga, mungkin ini kan cara tugas kampus. Ya. Tugas kampus ini kan juga bisa kalian sampaikan ke dosen, supaya dosen juga bisa mensuarakan di aktivitas di lingkungan kampus, Pinomat, sampai ke rektor, biar rektor juga bisa menyuarakan bahwa masyarakat ini kan perlu dibantu gitu. Paling tidak tugas kalian ini punya dampak positif lah pada para pedagang, pada masyarakat kecil. Mungkin itulah dari kami yang mungkin ya suara hati kami atau juga keinginan kami lah supaya kita juga bisa sama-sama bergerak kembali. Baik Pak, terima kasih Pak. atas Oke, waktunya. sama-sama ya Dik, sama-sama Dik, selamat ya. Oke Dik. I graduate with honors. I ball Nate O'Connor. I did a freestyle, then I got a shout out from Obama. Yes, yes, I am ill.